Fajar baru saja menyingkap kabut tipis di atas rel stasiun. Suara peluit kereta bercampur dengan hiruk-pikuk pedagang kecil yang menyiapkan dagangan mereka. Di tengah keramaian itu, seorang gadis berusia 17 tahun berjalan pelan sambil memeluk buntalan koran di dadanya. Dialah Sari, yatim piatu yang sejak kecil harus bertahan hidup seorang diri. Rambutnya yang hitam terurai sedikit kusut, wajahnya pucat karena kurang tidur, namun matanya menyimpan sorot keteguhan yang jarang dimiliki gadis seusianya. Setiap hari, Sari berdiri di antara teriakan pedagang asongan dan gesekan roda koper para penumpang. "Koran pagi, berita terbaru," serunya dengan suara lantang. Meski tubuhnya mungil dan baju yang dikenakannya lusuh, ia selalu berusaha menegakkan kepala. Baginya, stasiun bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga medan perjuangan untuk bertahan hidup. Sesekali, ia melirik ke arah gerbong kereta yang baru tiba. Bau besi, asap, dan keringat bercampur dalam udara yang pengap. Dari balik kerumunan, tampak wajah-wajah lelah, pedagang, buruh, hingga pekerja kantoran. Sari hafal betul ritme stasiun, kapan kereta datang, kapan pembeli ramai, dan kapan preman muncul menagih uang keamanan dari para pedagang kecil. Meski masih muda, Sari sudah merasakan pahitnya hidup. Sejak orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bertahun lalu, ia berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Pernah jadi penjaga warung, pembantu rumah tangga, hingga akhirnya berjualan koran. Tak ada saudara yang bisa menampungnya, hanya stasiun inilah yang memberinya tempat bernaung. Namun, hidup di stasiun bukan tanpa ancaman. Setiap kali ia melihat preman-preman berkeliaran, hatinya dicekam rasa was-was. Mereka memalak tanpa pandang bulu, membuat pedagang kecil menggigil ketakutan. Sari sendiri sudah beberapa kali harus menyisihkan sebagian hasil jualannya untuk menghindari gangguan. Tetapi ada satu hal yang membedakannya dari yang lain, ia tidak pernah benar-benar tunduk dalam hatinya. Di sela kesibukan, Sari kerap menolong orang. Ia membantu ibu-ibu yang kerepotan membawa barang, atau menuntun anak kecil yang tersesat mencari orang tuanya. Meski miskin, ia menyimpan hati yang kaya. Orang-orang di stasiun diam-diam menghormatinya, meski tak semua berani membelanya saat ia diperas. Bagaimanapun, mereka semua tahu Sari hanyalah gadis kecil yang kelihatannya tak punya daya. Namun di balik tubuh rapuh itu, ada sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Kadang-kadang, saat ia memejamkan mata karena lelah, ia merasa ada getaran aneh dalam dirinya. Seperti bisikan halus yang menyatu dengan darahnya, mengalirkan kekuatan yang belum pernah ia pahami. Sari sering mengabaikannya, menganggap itu hanya halusinasi akibat lapar dan lelah. Pagi itu, saat matahari mulai merambat naik, Sari menatap lautan manusia yang berdesakan. Ia menggenggam korannya erat-erat, menyiapkan diri menghadapi satu lagi hari panjang. Ia belum tahu, langkah-langkah kecilnya di stasiun itu sebentar lagi akan mengantarkannya pada takdir besar, takdir yang akan mengubah hidupnya, dan mengguncang para preman yang selama ini menguasai tempat itu. Siang mulai merayap, dan stasiun yang semula dipenuhi cahaya pagi kini terasa makin pengap. Terik matahari menembus atap seng, menambah rasa lelah di wajah para pedagang kecil. Sari masih berusaha menjajakan korannya ketika tiba-tiba suasana berubah. Dari ujung peron, terdengar suara sepatu menghentak keras, disertai tawa kasar yang membuat orang-orang langsung menunduk ketakutan. Muncullah sekelompok pria bertubuh kekar dengan pakaian lusuh, rokok terselip di bibir, dan tatapan penuh angkuh. Di depan mereka berjalan seorang lelaki bertubuh besar, wajahnya penuh bekas luka, dan matanya menyala seperti api. Dialah Jampang, pemimpin para preman stasiun. Sekali melangkah, orang-orang langsung menyingkir, seolah rel kereta itu bukan untuk manusia, melainkan untuk singa lapar yang tengah berburu. "Mana uang keamanan bulan ini?" Suara Jampang menggelegar, membuat pedagang kopi tua di dekat Sari gemetar hebat. Tangannya bergetar saat mencoba merogoh saku celana. Dengan cepat, uang receh lusuh berpindah tangan. Namun, Jampang mengibaskan uang itu dengan jijik, lalu menamparkan gelas kopi hingga tumpah ke tanah. "Segini buat apa? Apa kau kira aku pengemis?" bentaknya. Sari yang menyaksikan itu menggigit bibirnya. Ia ingin bersuara, tapi kerumunan hanya bisa diam. Pedagang kecil menunduk, penumpang pura-pura tak melihat. Semua tahu, melawan Jampang sama saja mencari mati. Namun hati Sari bergejolak. Tubuhnya memang gemetar, tapi ada sesuatu di dadanya yang menolak tunduk. Sekali lagi, ia merasakan denyut aneh itu,
seperti energi yang meminta dilepaskan. Tawa para preman semakin keras. Mereka merampas dagangan seorang penjual nasi bungkus, lalu menyobeknya tanpa peduli. Anak kecil yang sedang makan menangis ketakutan, namun hanya ditendang hingga terjatuh. Pemandangan itu menusuk hati Sari. Sampai kapan harus begini, pikirnya. Nafasnya memburu, tangan yang memegang koran berkeringat dingin. Jampang lalu berjalan mendekati Sari. Sorot matanya tajam, penuh ejekan. "Heh, gadis kecil, kau juga belum setor. Jangan pikir karena kau cuma jual koran, bisa bebas dari aturan di sini," katanya dengan suara rendah namun mengancam. Sari merasakan udara di sekelilingnya seakan menekan, membuat jantungnya berdentum keras. Orang-orang menahan napas. Beberapa pedagang menutup wajah, tak sanggup melihat. Semua tahu, sekali Jampang menargetkan seseorang, maka tak ada yang bisa selamat kecuali menyerah. Namun, justru di saat itu, sekelebat kenangan tentang orang tua Sari muncul, wajah ibunya yang penuh kasih, dan suara ayahnya yang dulu pernah berkata, "Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu, nak. Darah kita bukan darah pengecut." Sari mengangkat wajahnya perlahan. Meski tubuhnya gemetar, sorot matanya berubah, tajam, penuh keberanian yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Aku tidak punya uang lebih," katanya dengan suara bergetar tapi tegas. "Kalau mau mengambil, ambil saja. Tapi jangan pernah ganggu orang lain." Seketika, keheningan meliputi stasiun. Kalimat itu, sederhana namun berani, bagai petir yang menyambar keangkuhan Jampang. Dan dari situlah benih pertarungan antara gadis kecil dan penguasa preman stasiun mulai bersemi. Malam itu, selepas kejadian menegangkan di stasiun, Sari pulang ke kamar kecilnya yang berada di pojok gang sempit dekat rel. Kamar itu hanya berisi dipan reot, lampu minyak redup, dan dinding bambu yang mulai lapuk. Tubuhnya masih gemetar setelah berani menantang Jampang di siang hari. Meski tak terjadi apa-apa waktu itu, ia tahu ancaman preman besar itu tidak akan berhenti begitu saja. Ia merebahkan diri, memandang langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Rasa lelah membuat matanya perlahan terpejam. Namun, bukannya tidur nyenyak, Sari justru memasuki sebuah mimpi yang terasa nyata. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sebuah hutan sunyi, di bawah cahaya rembulan yang terang. Suasana begitu hening, sampai bulu kuduknya berdiri. Dari balik pepohonan, muncullah sosok pria tua berjubah putih, rambutnya panjang, dan sorot matanya penuh kebijaksanaan. Wajahnya asing, tapi entah kenapa terasa begitu akrab di hati Sari. "Anak gadis," suara pria itu bergema, dalam namun lembut, "kau adalah putri dari seorang pendekar besar yang pernah menjaga tanah ini dari kegelapan. Ayahmu menitipkan sesuatu padaku, dan kini saatnya aku mengembalikannya padamu." Sari terkejut. Ia menggenggam tangannya sendiri, mencoba memahami ucapan itu. "Ayahku, pendekar," tanyanya dengan suara lirih. Ingatannya tentang ayah sudah lama kabur, hanya samar-samar ia ingat sebagai seorang pria baik hati yang selalu menggendongnya kecil. Namun kata-kata, pendekar besar, terasa seperti dongeng yang mustahil. Pria tua itu lalu mengangkat tangannya. Seketika cahaya biru berputar di sekeliling Sari, membentuk lingkaran yang berdenyut seperti nadi hidup. Dari dalam cahaya itu, muncul selembar pusaka berbentuk raja bercahaya, dengan aksara kuno yang berkilauan. "Inilah ajian lintang jagat, kekuatan yang diwariskan ayahmu, hanya untuk dipakai melindungi yang lemah, bukan untuk kesombongan. Ingatlah, kekuatan ini bisa jadi berkah, atau kutukan, tergantung pada hatimu." Sari mengulurkan tangannya. Begitu raja itu menempel di telapaknya, tubuhnya bergetar hebat. Dadanya panas, lalu tiba-tiba ia merasakan aliran energi yang luar biasa. Mata dan telinganya seolah lebih peka, napasnya ringan, dan jiwanya terasa penuh. Di balik rasa takjub, ada juga ketakutan yang menyusup. "Mengapa aku? Aku hanya gadis kecil penjual koran," bisiknya, hampir menangis. Sosok pria tua itu tersenyum samar. "Karena darahmu, nak, karena takdir tidak memilih orang sembarangan. Dunia akan segera menguji keberanianmu. Ingatlah pesan ini, lindungi yang tak berdaya, dan kau akan menemukan jati dirimu." Perlahan, sosok itu memudar bersama cahaya bulan, meninggalkan Sari sendirian di dalam hutan mimpi itu. Sari tersentak bangun, nafasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap telapak tangannya, dan terkejut luar biasa. Di sana, samar-samar, terlihat bekas raja bercahaya yang masih berdenyut pelan.
Bukan mimpi, semua itu nyata. Dadanya berdebar. Kini ia mengerti, hidupnya tak lagi sama. Ajian warisan itu akan menyeretnya ke dalam pertarungan yang belum pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, Sari masih diliputi kebingungan. Bekas raja bercahaya di telapak tangannya kini hanya samar-samar, seperti bayangan yang bersembunyi di bawah kulit. Ia meraba-raba telapak tangannya berulang kali, berharap semua yang dialaminya semalam hanya mimpi. Namun hatinya tahu, ada sesuatu yang sudah berubah dalam dirinya. Stasiun hari itu tampak lebih sesak dari biasanya. Orang-orang berdesakan, pedagang kecil sibuk menjajakan dagangan, namun ada ketegangan yang terasa di udara. Sari segera tahu penyebabnya. Jampang dan anak buahnya kembali berkeliling, menagih uang keamanan. Beberapa pedagang tampak pasrah, menyerahkan uang hasil jerih payah mereka, sementara yang lain menunduk, pura-pura tak melihat. Sari menelan ludah ketika melihat seorang penjual kopi tua, Pak Darto, menjadi sasaran berikutnya. Tangannya gemetar hebat saat menyerahkan beberapa lembar uang lusuh. Tapi Jampang hanya tertawa sinis, lalu menumpahkan termos kopi ke tanah. "Kurang, kau kira aku bisa hidup dari receh ini?" bentaknya, lalu mendorong tubuh rapuh Pak Darto hingga hampir terjatuh. Tanpa sadar, Sari melangkah maju. Hatinya bergejolak, sama seperti kemarin. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda, denyut aneh dari telapak tangannya menjalar ke seluruh tubuh. "Cukup," teriaknya, suaranya melengking di tengah keramaian. Semua orang sontak menoleh. Jampang menghentikan tawanya, menatap Sari dengan tatapan tajam penuh amarah. "Gadis kecil ini lagi," geramnya. Ia melangkah mendekat, wajahnya menunduk tepat di depan Sari. "Kau benar-benar cari mati rupanya." Tangannya yang besar diangkat, siap menamparkan wajah mungil itu. Orang-orang menutup mulut, tak berani bersuara, sementara Sari hanya berdiri kaku, tubuhnya bergetar hebat. Namun di detik berikutnya, sesuatu terjadi. Begitu tangan Jampang melayang, seolah-olah tubuh Sari bergerak dengan sendirinya. Ia merunduk dengan kecepatan yang tak masuk akal, lalu tubuhnya memutar, membuat Jampang kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Sari menangkis. Dengan dorongan telapak tangannya, dan tubuh besar Jampang terpental ke belakang, jatuh menghantam meja dagangan hingga pecah berantakan. Kejadian itu membuat kerumunan terpana. Orang-orang menatap Sari dengan mata terbelalak, tak percaya seorang gadis kecil bisa membuat preman segagah Jampang terhempas seperti daun kering tertiup angin. Bahkan Sari sendiri terkejut, napasnya tersengal, matanya memandang telapak tangannya yang masih bergetar memancarkan rasa hangat aneh. "Apa, ini kekuatan ajian lintang jagat?" bisiknya. Jampang menggeram, bangkit dengan wajah penuh amarah bercampur rasa malu. Namun, untuk pertama kalinya, terlihat jelas ada keraguan di matanya. Sementara itu, di sekeliling stasiun, sorak kecil mulai terdengar dari para pedagang yang biasanya bungkam. Benih harapan seakan lahir di tengah ketakutan. Dan Sari sadar, inilah ujian pertama dari takdir baru yang telah diwariskan padanya. Stasiun yang biasanya bising oleh suara pedagang dan riuh penumpang mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada tubuh Jampang yang terhempas ke lantai, napasnya memburu, wajahnya penuh amarah bercampur rasa malu. Tak seorang pun percaya apa yang baru saja mereka lihat, seorang gadis penjual koran mungil mampu membuat preman besar itu jatuh tersungkur. Bisik-bisik segera menyebar di antara kerumunan. "Itu Sari, si gadis yatim piatu. Bagaimana bisa dia sekuat itu? Aku lihat jelas, Jampang dilempar seperti kain lap." Suara-suara itu bergema, makin lama makin nyaring, seperti angin yang berputar membawa kabar ke seluruh peron. Para pedagang kecil yang biasanya ketakutan mulai menunjukkan senyum tipis, seolah secercah harapan baru muncul di tengah penderitaan mereka. Namun bagi Sari, momen itu justru membingungkan. Ia menatap tangannya sendiri yang masih terasa hangat, jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar. Apa benar ini kekuatan ajian lintang jagat? Pikirnya, rasa takut dan takjub bercampur, membuat matanya berkaca-kaca. Ia tidak berniat menjadi pahlawan, ia hanya ingin menghentikan ketidakadilan. Jampang, dengan napas tersengal, berusaha bangkit. Sorot matanya kini penuh dendam. "Kau, anak kecil berani melawanku." Suaranya serak namun menggema di udara. Anak buahnya yang berjumlah beberapa orang tampak ragu, sebagian melangkah mundur setelah melihat betapa mudahnya pemimpin mereka dijatuhkan. Keangkeran Jampang untuk pertama kalinya terlihat retak. Orang-orang mulai bersorak lirih. Seorang pedagang berbisik,
mungkin Tuhan mengutus Sari untuk menolong kita. Yang lain berkata, dia berbeda, ada sesuatu dalam dirinya. Namun Sari tak mendengar semua itu. Pandangannya kabur oleh rasa cemas. Ia tak ingin semua orang tahu tentang kekuatan aneh yang diwariskan padanya. Sambil terhuyung, Jampang menudingkan jarinya pada Sari. "Kau tunggu saja, bocah. Ini belum selesai," teriaknya, sebelum menyeret dirinya pergi diikuti anak buah yang masih terkejut. Mereka lenyap di balik kerumunan, meninggalkan keheningan yang panjang. Semua orang menatap Sari, sebagian dengan kagum, sebagian dengan takut. Sari menunduk, wajahnya merah, lalu cepat-cepat meraih buntalan koran yang terjatuh. Ia berlari keluar dari stasiun, berusaha menghindari tatapan kagum sekaligus tajam yang mengikutinya. Dadanya sesak. Ia tahu satu hal, setelah kejadian ini, hidupnya tak akan pernah lagi sama. Di sudut pikirannya, suara pria tua berjubah putih dari dalam mimpi kembali terngiang, "Dunia akan mengujimu, nak." Kini Sari benar-benar sadar, ujiannya sudah dimulai. Bukan hanya soal melawan preman, tapi bagaimana ia sanggup menanggung perhatian, harapan, dan bahaya yang kini akan selalu mengikuti setiap langkahnya. Malam turun di stasiun yang sudah mulai sepi. Lampu-lampu redup berkelip, suara jangkrik bersahut-sahutan dari rerumputan di pinggir rel. Sari duduk di bangku kayu, menunggu sisa koran yang tak laku dibawa kembali. Hatinya masih kacau, pikirannya berputar pada kejadian siang tadi. Sorak-sorai orang, tatapan kagum sekaligus takut, serta wajah Jampang yang penuh dendam, semuanya masih jelas tergambar di kepalanya. Angin malam berhembus dingin, membuat tubuhnya menggigil. Ia hendak bangkit dan pulang ketika tiba-tiba bayangan-bayangan besar muncul dari arah peron. 6 orang pria bertubuh kekar berdiri menghadang, senyum bengis terpampang di wajah mereka. Dari tengah mereka, muncullah sosok yang sangat ia kenal, Jampang, dengan mata menyala penuh amarah. "Jadi ini gadis kecil yang bikin aku malu di depan semua orang." Suara Jampang terdengar rendah tapi penuh racun. Ia melangkah maju, tangannya mengepal hingga buku jarinya berderak. Anak buahnya menyebar, mengepung Sari seperti kawanan serigala yang sudah mencium bau darah. Sari mundur selangkah, jantungnya berdentum kencang, namun tak ada jalan untuk lari. Orang-orang yang masih ada di stasiun segera menyingkir, pura-pura tak melihat. Mereka tahu, sekali Jampang turun tangan, tak ada yang berani ikut campur. Sari kini berdiri sendiri, tubuh mungilnya seperti lilin kecil di tengah gelap yang pekat. Ia berusaha menarik napas dalam, mencoba mengingat pesan pria tua dalam mimpinya, gunakan hanya untuk melindungi yang lemah, bukan untuk kesombongan. Namun, menghadapi lingkaran preman yang semakin menyempit, rasa takutnya makin menguat. "Apa aku bisa?" batinnya. Telapak tangannya mulai bergetar, Raja Samar itu perlahan berkilau. Tubuhnya terasa ringan, tapi pikirannya kacau. Jika ia gagal mengendalikan ajian ini, mungkin justru ia yang akan binasa di tangan mereka. Jampang melangkah cepat, tangannya terulur ke arah kerah baju Sari. "Hari ini aku pastikan kau menyesal pernah lahir, bocah," teriaknya. Refleks, Sari menangkis dengan gerakan tak sadar, membuat tubuh besar itu sedikit terhuyung. Tapi sebelum ia bisa menarik napas, 2 preman lain menyerbu dari kanan dan kiri. Tubuh Sari dihantam, ia terlempar ke lantai kayu peron yang dingin. Rasa sakit menjalar di bahunya, namun anehnya, tubuhnya bangkit dengan lebih cepat dari biasanya. Cahaya samar di telapak tangannya makin terang. Ia menutup mata sejenak, merasakan aliran energi yang berputar di seluruh tubuhnya, seperti air bah yang menunggu pintu bendungan dibuka. "Jika ini benar warisan ayahku, maka aku harus percaya," bisiknya. Di hadapannya, Jampang dan anak buahnya bersiap untuk menghabisinya. Namun Sari kini berdiri tegak, matanya menatap lurus tanpa gentar. Angin malam seakan berhenti berhembus, suasana menegang, dan semua orang yang masih mengintip dari kejauhan menahan napas. Malam itu, di peron yang sepi, pertarungan besar antara seorang gadis kecil dan kawanan preman akan dimulai. Pertarungan di peron sepi itu berlangsung sengit. Sari bergerak lincah, tubuhnya seolah lebih ringan dari biasanya, melompat dan menangkis serangan para preman dengan gerakan yang bahkan tak pernah ia bayangkan bisa ia lakukan. Setiap kali telapak tangannya menyentuh lawan, kilatan cahaya samar memancar, membuat mereka terhuyung ketakutan. Namun jumlah mereka terlalu banyak, dan Sari masih belajar mengendalikan kekuatannya. 2 pukulan keras mengenai bahunya, membuat tubuhnya kembali jatuh menghantam lantai kayu.
Napasnya sesak, matanya berkunang-kunang. Saat Jampang melangkah maju, Sari merasa dirinya akan benar-benar tamat. Namun, entah dari mana, sebuah keyakinan muncul, suara samar ayahnya, seperti gema jauh di hatinya, "Bangkitlah, jangan menyerah. Kau adalah darahku." Sari merangkak, lalu berdiri dengan sisa tenaga. Matanya kini menyala dengan keberanian baru. Ia mengangkat tangannya, ajian lintang jagat memancar lebih terang. Satu persatu preman yang menyerangnya berhasil ia patahkan dengan gerakan sederhana namun penuh tenaga dalam. Teriakan mereka menggema di malam gelap, membuat bulu kuduk orang-orang yang mengintip meremang. Jampang terkejut melihat kekuatan itu. Ia menatap Sari dengan tatapan marah bercampur tak percaya. "Ajian itu, aku mengenalinya," teriaknya, wajahnya memerah karena emosi. Sari terhenti sejenak, matanya membelalak. "Kau mengenal ajian ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Senyum sinis merekah di bibir Jampang. "Bocah, kau benar-benar anaknya. Anak dari Surya Pradana, pendekar yang dulu menghancurkan gengku. Aku kehilangan banyak orang karena dia. Ayahmu menanamkan luka di tubuhku dan dendam di jiwaku. Dan kini, takdir menghadirkan anaknya di hadapanku. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja?" Kata-kata itu bagai petir yang menyambar jiwa Sari. Ayahnya, yang hanya ia kenal samar sebagai sosok baik hati, ternyata seorang pendekar yang pernah berhadapan dengan penjahat besar. Dan sekarang, dendam masa lalu itu diwariskan padanya. Dadanya sesak, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena beban kebenaran yang baru ia dengar. Namun, di balik guncangan hatinya, ada sesuatu yang bangkit, keberanian baru. Jika benar ia adalah putri seorang pendekar, maka darah ayahnya mengalir di nadinya. Ia tidak boleh tunduk pada dendam masa lalu. Ia mengepalkan tangan, matanya menatap Jampang dengan api yang menyala. "Kalau kau dendam pada ayahku, hadapilah aku. Tapi jangan pernah sentuh orang-orang tak bersalah lagi." Jampang meraung marah, tubuh besarnya melompat ke depan, tinjunya melayang dengan kekuatan penuh. Dan di malam itu, di peron yang diterangi cahaya lampu redup, benturan antara dendam lama dan warisan darah mulai meletus. Pertarungan yang bukan sekadar soal hidup dan mati, tapi juga soal harga diri, warisan, dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Teriakan Jampang menggema, tinjunya melayang dengan kekuatan yang sanggup meremukkan batu. Sari melompat ke samping, tubuhnya bergerak secepat angin, namun lantai kayu peron berderak hebat saat tinju itu menghantam. Debu berhamburan, membuat orang-orang yang mengintip dari kejauhan menjerit tertahan. Mereka belum pernah menyaksikan pertarungan sehebat ini di stasiun seumur hidup mereka. Sari mengatur napas, menatap Jampang yang berdiri dengan wajah merah padam. "Kau tak akan bisa lari dari dendamku, anak Surya Pradana," raungnya. Sekali lagi ia menyerang, serangannya liar namun penuh tenaga. Sari menangkis dengan telapak tangannya, dan cahaya biru dari ajian lintang jagat menyala terang, membuat tubuh besar itu terpental mundur. Namun Jampang bukan lawan sembarangan. Dengan teriakan garang, ia kembali bangkit, darah mengucur dari sudut bibirnya, tapi matanya semakin buas. "Aku sudah bertahun-tahun menunggu kesempatan ini. Aku akan menghapus nama ayahmu dari dunia ini lewat kematianmu," katanya, lalu ia menghunus sebilah pisau besar yang terselip di pinggangnya. Sari tercekat, pisau itu berkilat di bawah cahaya lampu peron yang redup. Ia tahu satu goresan saja bisa mengakhiri hidupnya. Tapi aliran energi dalam tubuhnya semakin kuat, raja bercahaya di telapak tangannya berdenyut kian terang, seolah menuntutnya untuk tidak gentar. Ia memejamkan mata sejenak, mendengar gema suara ayahnya dalam hati, "Kekuatan tanpa belas kasih hanyalah kesombongan. Gunakan dengan bijak, nak." Pertarungan pun kembali meledak. Pisau Jampang berkelebat ganas, namun Sari menangkis dengan gerakan yang nyaris mustahil, setiap tangkisan menghasilkan dentuman udara yang mengguncang. Orang-orang yang bersembunyi di balik tiang peron tak sanggup menahan decak kagum dan ngeri sekaligus. Mereka melihat seorang gadis kecil menghadapi monster yang selama ini menindas mereka, dan tidak kalah. Dengan sebuah putaran indah, Sari mengerahkan seluruh tenaganya. Cahaya biru dari telapak tangannya menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti bayangan bintang yang turun ke bumi. Ia menangkis serangan terakhir Jampang, lalu mendorong dengan kekuatan penuh. Tubuh besar itu terhempas jauh, menghantam tumpukan karung hingga ambruk tak berdaya. Pisau di tangannya terlempar, jatuh berkilat di lantai. Jampang terkapar, terbatuk keras, darah merembes dari mulutnya.
Matanya masih menatap Sari dengan dendam, namun juga dengan rasa takut yang tak mampu ia sembunyikan. "Kau, sama seperti ayahmu," gumamnya. Suaranya parau, kuat, dan terlalu berbelas kasih, lalu tubuhnya terkulai, tak lagi sanggup bangkit. Sari berdiri terengah, dadanya naik turun hebat. Ia tidak merasa bangga, justru hatinya diliputi campuran lega, sedih, dan gentar. Ia telah membuktikan dirinya mampu, namun juga menyadari besarnya beban yang kini ia pikul. Lampu-lampu peron berkelip, seolah menjadi saksi bahwa malam itu, seorang gadis kecil baru saja mengubah sejarah stasiun, dan mungkin, takdir hidupnya sendiri. Keheningan panjang menyelimuti peron yang berantakan. Debu masih beterbangan, karung-karung tergeletak porak-poranda, dan tubuh besar Jampang terkulai tak berdaya. Anak buahnya yang tadi penuh keyakinan kini menatap pucat, ragu-ragu untuk maju. Mereka terbiasa melihat Jampang sebagai raja tak terkalahkan, namun malam ini, untuk pertama kalinya, mereka melihat sang penguasa jatuh oleh seorang gadis kecil. Sari berdiri di tengah lingkaran itu, napasnya masih terengah. Cahaya biru di telapak tangannya perlahan meredup, meninggalkan rasa panas samar. Ia memandang Jampang yang mengerang lemah, lalu melangkah pelan mendekatinya. Semua orang yang menyaksikan menahan napas, menunggu apa yang akan ia lakukan. Jampang membuka matanya dengan susah payah, sorotnya masih menyala dengan dendam, namun juga ada gurat ketakutan. "Habisi aku, kalau kau memang benar anak Surya Pradana," desisnya lirih, seolah menantang meski tubuhnya tak lagi sanggup. Sari terdiam, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak ingin membunuhmu. Aku bukan ayahku, dan aku tidak ingin melanjutkan dendammu. Aku hanya ingin kau berhenti menyakiti orang-orang tak bersalah," ucapnya dengan suara gemetar, namun tegas. Kata-kata itu bergema, lebih menusuk daripada pukulan apapun yang pernah Jampang terima. Anak buah Jampang saling pandang, wajah mereka dipenuhi keraguan. Mereka tidak pernah melihat lawan yang menang memilih untuk tidak menghabisi. Bagi mereka yang terbiasa hidup dengan hukum rimba, belas kasih adalah hal asing, namun justru itulah yang mengguncang hati mereka. Jampang terbatuk, darah mengalir di sudut bibirnya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu terdiam lama. Saat ia kembali membuka mata, tatapannya berbeda. Masih ada bara dendam, tapi juga terselip sesuatu yang lebih dalam, rasa kalah yang diakui dengan kejujuran. "Kau, terlalu berbeda, bocah. Aku tak paham bagaimana bisa, tapi kau sudah mengalahkanku." Beberapa anak buahnya mulai menunduk, ada yang bahkan berlutut tanpa sadar. Mereka tahu, kekuasaan di stasiun ini sudah bergeser. Bukan lagi geng Jampang yang ditakuti, tapi gadis kecil bernama Sari, yang berani melawan dengan hati sekuat baja. Sari menghela napas panjang, lalu memalingkan wajah dari Jampang. "Bangunlah, bukan untuk bertarung lagi, tapi untuk berubah. Jika kau masih punya harga diri, gunakan itu untuk menjaga, bukan menindas." Kata-katanya meluncur sederhana, namun menusuk hingga ke dasar jiwa para preman. Malam itu, untuk pertama kalinya, stasiun yang selama ini hanya mengenal teror, merasakan arti keadilan lahir dari keberanian seorang gadis yatim piatu. Malam panjang itu akhirnya berlalu. Langit timur mulai memerah, cahaya fajar merayap perlahan, menerangi stasiun yang semalam menjadi saksi pertarungan hidup dan mati. Orang-orang yang bersembunyi kini mulai keluar, menatap dengan takjub pada sosok Sari yang berdiri tegak di tengah peron yang porak-poranda. Tubuhnya lelah, wajahnya penuh keringat, namun sorot matanya menyimpan cahaya yang sulit dijelaskan, cahaya harapan. Jampang terbaring di sisi peron, dijaga oleh anak buahnya yang kini tampak bingung sekaligus tak lagi garang. Mereka tidak tahu harus bagaimana, tapi sesuatu dalam hati mereka sudah berubah. Tak ada lagi teriakan kasar atau ancaman, hanya diam yang penuh penyesalan. Untuk pertama kalinya, geng preman itu tak lagi menakutkan. Para pedagang kecil, kuli angkut, dan penumpang yang dulu selalu waspada kini mendekat. Mereka menatap Sari dengan mata berbinar, sebagian meneteskan air mata. Seorang ibu tua berbisik, "Gadis kecil ini, menyelamatkan kita semua." Bisikan itu menyebar cepat, menjadi desas-desus, lalu menjadi keyakinan. Nama Sari mulai dilafalkan bukan sekadar sebagai anak yatim piatu, tapi sebagai pahlawan stasiun. Sari sendiri hanya menunduk, merasa dadanya berat dengan kenyataan baru. Ia bukan merasa bangga, melainkan takut jika beban ini terlalu besar untuknya. Namun dalam keheningan itu, ia mendengar suara ayahnya kembali bergaung di hati,
kebenaran tidak selalu ringan, tapi selalu layak diperjuangkan. Suara itu membuatnya tersenyum kecil, meski air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Beberapa preman mendekat, termasuk anak buah Jampang yang paling senior. Dengan wajah muram, ia menunduk dalam-dalam. "Kami salah, kami akan berhenti. Jika kau izinkan, kami ingin menebus kesalahan." Ucapan itu membuat suasana semakin haru. Orang-orang yang mendengar sontak tertegun, perubahan yang mustahil semalam kini terjadi di depan mata. Sari menatap mereka lama, lalu mengangguk pelan. "Jika kalian benar-benar ingin berubah, buktikan dengan perbuatan. Jaga stasiun ini, jangan biarkan ada yang tertindas lagi," katanya dengan suara lemah namun tegas. Dan pada saat itu, tak seorang pun yang berani meragukan kalimatnya. Fajar kian terang, kereta pertama hari itu masuk ke stasiun, peluitnya panjang dan lantang, seolah mengumumkan dimulainya babak baru. Para penumpang yang turun menatap heran pada suasana yang berbeda, wajah-wajah lega, senyum tipis, dan rasa aman yang belum pernah mereka rasakan. Di sudut peron, Sari berdiri sendirian, menatap cahaya mentari yang menembus rel. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia masih gadis yatim piatu, masih sederhana, tapi kini ia adalah simbol keberanian yang akan selalu diingat orang-orang. Stasiun itu bukan lagi tempat ketakutan, melainkan tempat lahirnya legenda kecil tentang seorang gadis bernama Sari, pemilik ajian sakti yang menaklukkan kezaliman dengan keberanian dan belas kasih.